Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi jur'ul amr kulliha fatah ya alim iftah 'alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasr minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa la tadunna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu laha mahmalan tajidu laha fil khairi mahmalan. Jangan pernah kamu menyangka dengan ucapan yang keluar dari seorang muslim sebagai keburukan jika kamu bisa mendapatkan untuknya di dalam kemungkinan dalam kebaikan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita diajarkan untuk berbaik sangka, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan dari seseorang sehingga sampai batas kita nggak bisa lagi berbaik sangka kepadanya karena fix terbukti keburukan kejahatan yang dilakukannya. Kali ini dari sebuah ucapan. Kalau ada seseorang yang berbicara, jangan langsung kita putuskan ini adalah buruk, ini adalah nggak benar. Jika kita bisa mentafsirkan kebaikan di dalam dari ucapannya. Kadang kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, pedas. Akan tetapi bila kita lihat secara zahir seperti menghina kita, seperti mencaci kita, akan tetapi bila kita lihat batinnya atau dibalik ungkapannya ada unsur baiknya, ada unsur nasihatnya, maka ambillah dari sisi baiknya, jangan diambil dari sisi buruknya. Ini dari pendengar, dari yang menerima.
Nah, kita kan ada orang ngomong ke kita, omongannya pedes menyakitkan. Jangan dilihat pedesnya, jangan lihat menyakitkannya, tapi ada enggak unsur baiknya dari kalimat yang keluar darinya, dari ucapan-ucapan yang keluar darinya. Oh ada, dalam ungkapannya walaupun pedes, walaupun menyakitkan, itu mengingatkan kita, menyadarkan kita, memberitahukan kepada kita. Ya ambil sisi baiknya, jangan diambil sisi buruknya. Sekali lagi itu dari pendengar. Nah, kalau dari yang mengucapkan, dari yang menyampaikan, sudah jelas Imam Syafi'i itu pernah berkata, kalau kamu mau menegur orang, menasihati orang, itu jangan di depan orang banyak, jangan di depannya orang, karena itu akan membuka aib, mencemarkan nama baiknya. Tapi nasihatilah, ingatkanlah tatkala kamu berduaan, dan itu akan mengena. Itu dari sisi yang mengucapkan. Tapi dari sisi yang mendengar, kita seringnya mendengar daripada itu. Jangan pernah kamu ambil sisi buruknya dari ucapan seseorang muslim jika kamu bisa mendapatkan dari ucapannya itu kebaikan. Terus dari awal sampai akhir pedes tok, ndak ono manis, ya, ndak ada enaknya, welek tok wis. Ucapannya itu terdengar jelek. Tapi lihat, timbang ucapannya itu. Kalau terselip di dalam ucapan yang pedesnya itu menyadarkan kita tentang sesuatu, lah ambil ini sebagai, oh ini obat buat aku. Ternyata dia bukan melemparkan cacian kepadaku, tapi dia melemparkan mutiara kepadaku. Seperti itu mestinya. Nah, selama ini kalau dalam kehidupan kita enggak, pokoknya ungkapan enggak enak, terus kita anggap dia mencaci, kita anggap dia berbuat buruk kepada kita. Padahal kalau kita renungkan, di dalamnya ada mutiara yang indah yang membuat apa yang dia inginkan untuk kita memilikinya. Nah, tapi hanya saja ungkapan kata-katanya atau caranya dari orangnya yang tidak benar. Kemudian waman arraba nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'a bihi dzan. Siapa yang menempatkan dirinya di dalam keadaan atau tempat yang bisa membuat orang menuduhnya, fala yalumanna man asa'a bidzan, jangan pernah ia menyalahkan, mencaci orang yang berburuk sangka kepadanya. Masuk ke tempat nggak benar, masuk di tempat nggak benar. Umumnya orang masuk ke tempat itu melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Dia datang ke tempat itu bukan untuk kejahatan, tapi dia mencari seseorang yang ia butuhkan. Orang itu segera, ada permasalahan apa dengan orang tersebut, yang penting dia cari.
Lah dia taunya ada orang yang ngasih tahu orang itu ada di tempat itu. Kita datang ke tempat itu bukan untuk melakukan kejahatan. Kemudian keluar kita dari tempat itu, kalau ada orang yang berburuk sangka, jangan salahkan orangnya. Nggak salah orangnya berburuk sangka. Kenapa? Karena itu adalah tempat buruk yang biasa masuk ke dalamnya adalah orang yang melakukan keburukan. Jangan salahkan orang yang berburuk sangka kepada kamu. Walaupun tujuan kamu baik, Maya ada berita viral, misalnya contoh, ini melakukan hal seperti ini dalam apa? Dia masuk situ itu bukan untuk nyanyi, bukan untuk joget, tapi untuk memberikan nasihat ini dan itu dan lain sebagainya. Orang pasti apa? Berburuk sangka. Mau tujuannya apapun, kalau tempat itu sudah tempat yang nggak benar, orang masuk keluar dari situ, orang pasti berburuk sangka. Itu mau tidak mau. Lah yang disalahkan, jangan yang nyalahkan yang berburuk sangka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan dengan seorang perempuan. Berpapasan dengan sahabatnya. Nah, Nabi berjalan dengan seorang perempuan berpapasan dengan sahabatnya. Sahabat ini kelihatan Nabi kayak kaget. Kaget bukan karena dengan perempuan. Kaget bertemu dengan Nabi. Lah lihat gerak-geriknya seperti itu, Nabi langsung mengatakan apa? Innaha la Sofiyah. Dia ini adalah Sofia, istrinya Nabi. Ya. Innaha la Sofiyah. Ya. Sahabat digitukan, seperti merasa dituduh, berburuk sangka kepada Nabi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak berburuk sangka kepadamu. Tapi Nabi mengingatkan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi Nabi khawatir sebelum kamu berburuk sangka, karena setan itu masuk kepada manusia lewat jalur darah, maka aku ungkapkan membuntu jalannya setan untuk menumbuhkan dalam diri kamu suudzon. Pertama kamu gak suudzon, hanya terkejut karena bertemu denganku. Tapi nanti ambil sopo Nabi. Nah, sebelum terjadi seperti itu sudah ditutup oleh Nabi jalannya. Ya, ditutup jalannya dengan mengatakan innaha la Sofiyah. Ini adalah istriku Sofia. Nah, khawatir sahabatnya tadi suudzon. Sama. Makanya di dalam riwayat hadis ada hadis yang mengatakan Pak, ittaqu mawaddi'at tuham. Hindarilah tempat-tempat orang yang bisa berburuk sangka kepada kamu. Nah, tempat apapun yang bisa membuat orang berburuk sangka kepadamu, hindari. Ya. Agar apa? Kamu nggak dituduh. Nah, tidak dituduh keburukan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebaikan dalam diri kita di tahun baru ini, dan semoga ini menjadi tahun yang lebih baik daripada kita tahun sebelumnya, dan semoga menjadi lebih sempurna iman kita, Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.